Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai bagaimana menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran terhadap hal yang belum tentu datang. Di antara kita yang mengalami ada pikiran yang tidak bisa diam, bahkan berputar ribuan kali untuk kejadian bahkan yang belum tentu datang, yang belum pasti. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau tidak ada yang peduli? Bagaimana kalau semuanya tidak cukup? Dan semacamnya. Tanpa disadari, dengan hal ini kita sudah menderita berkali-kali untuk hal yang belum tentu datang, untuk hal yang belum pasti datangnya. Nah, Al-Quran punya resep. Ada ayat Al-Quran yang relate, yang relevan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Ada pada Quran surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi bagi orang mukmin, ayat ini bisa merobohkan kekhawatiran-kekhawatiran akan hal-hal yang mungkin belum bakal terjadi. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak menimpa terhadap kami illa ma kataballahu lana, kecuali hal-hal yang memang sudah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah maulana. Maulana ini bermakna pelindung, bermakna penolong, bermakna Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena pada ayat itu sendiri menjawab bahwasanya Allah adalah penolong kita. Nah, pada ayat lain, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur ila akhirih. Ayat ini membahas bahwasanya Allah adalah pelindung bagi orang-orang mukmin. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi pada ayat tadi jelas membahas bahwasanya Allah adalah penolong bagi kita. Pada akhir ayatnya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah orang-orang mukmin hendaknya bertawakal. Oke, pada narasi lain ada hadis qudsi yang dinukil atau pernah disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi yang bisa kita petik hikmahnya bahwasanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan dan tidak ada yang perlu dikejar secara berlebihan juga. Yang mana hadis qudsi berbunyi, "Yabna Adam, wahai anak cucu Adam, wahai manusia, khalaqtuka lil ibadati falatal'ab." Aku menciptakanmu lil ibadati, untuk beribadah, falatal'ab, maka jangan main-main. Wa qasamtu laka rizqak falatat'ab, dan aku telah membagi rezekimu, aku telah menakar rezekimu, falatat'ab. Tidak perlu terlalu khawatir, tidak perlu terlalu bercapek-capek. Fa in radita bima aqsamtu laka arahtu qalbak wa badanak. Jika engkau ridho terhadap apa yang sudah aku bagi, arahtu qalbak wa badanak, aku akan merilekskan qalbak, hatimu, wa badanak, dan badanmu. Wa kunta indi mahmudan, dan engkau di sisiku mulia atau terpuji. Jadi pada narasi ini Allah itu udah ngejamin masalah rezeki dan semacamnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan. Jadi yang semulanya kita bilang bagaimana kalau gagal, bagaimana kalau tidak cukup, kita ubah jadi ya Allah, aku serahkan kepadamu. Seperti yang ayat tadi bilang, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Di sini bukan menunjukkan kita untuk menyerah, justru puncak dari keberanian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.